Yang lansia sebetulnya Pak, kami punya konsep, ya tadi disampaikan, dia udah nggak bisa apa-apa, masa kita mau suruh dia kerja. Akhirnya itu kita bantu permakanan. Ini begitu. Jadi diampu oleh tadi Pak Ece sampaikan dititipkan keluarganya. Kami sepakat itu. Ya. Selanjutnya adalah pedoman pelaksanaan bantuan sosial permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas tunggal tahun 2022. Jadi ini adalah kisi-kisi pedomannya yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama tadi kriteria, ya, ada beberapa penekanan. Nah, hampir sama dengan yang tadi kami sampaikan, cuma di sini ada penegasan pensiunan atau istri atau suami. Jadi kalaupun ada yang berstatus pensiunan itu tidak bisa. Lalu misalnya pensiunannya sudah meninggal, istrinya masih hidup gitu ya, atau suaminya masih hidup, apa itu bisa? Tidak bisa juga. Ya, jadi itu udah kriteria mutlak bahwa pensiunan istri atau suami PNS dan atau purnawirawan TNI dan Polri atau BUMN tidak bisa. Dan selainnya itu sama semua. Kemudian peserta. Nah, penetapan peserta non-DTKS. Pasti akan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan non-DTKS itu bagaimana Pak? Apa bisa mereka menerima program permakanan? Padahal mereka miskin Pak, tinggal sendiri dan seterusnya. Dan sangat memenuhi kriteria. Nah, Bapak Ibu, kami juga mengerti kondisi ini. Tetapi untuk program ini, setiap peserta harus masuk ke DTKS. Ya, jadi Bapak Ibu melalui Musdes atau Muskel ataupun penetapan yang dilakukan setiap bulan itu kan penetapan DTKS oleh Menteri Sosial itu dilaksanakan sebulan sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan hari ini ada lansia tunggal atau penyandang disabilitas tunggal yang memang sangat miskin dan memerlukan bantuan permakanan ini, tetapi tidak masuk DTKS, segera daftarkan untuk masuk ke DTKS. Karena masuk DTKS itu kan tidak otomatis dapat bantuan sekarang, yang penting diusulkan dulu. Ya, jadi ada catatan nama-nama orang-orang yang memang memenuhi kriteria menurut observasi pengamatan Bapak Ibu bahwa mereka layak segera diusulkan melalui lurah ya lewat Musdes dan Muskel ya dan agar dimasukkan dalam penetapan DTKS pada bulan selanjutnya. Ya, jadi pastikan setiap orang yang akan masuk dalam program permakanan harus masuk DTKS. Pemberian permakanan itu dananya dari Kementerian Sosial ya. Nanti dari Kementerian Sosial itu akan mengirimkan sejumlah dana untuk membeli bahan makanan untuk dimasak. Lalu siapa yang akan menerimanya? Yang menerimanya adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat ini dari mana, Pak? Jadi kelompok masyarakat ini dari berbagai unsur di masyarakat. Ada IPSM, ya. Ada juga dari IPSM, kemudian ada Karangwerda, ya, atau ada dari Posyandu, atau ada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di setiap desa-desa yang memang biasanya mereka sering berorganisasi. Nah, kemudian setelah mereka sudah memasak bahan makanan ini dan sudah jadi makanannya, sudah di-packing di kotak-kotak ataupun dimasukin ke tempat semacam atau Tupperware lah misalkan, nanti akan ada petugas kirim yang mengirim langsung ke rumah-rumah. Nah, memasak dan juga mengirimnya ini setiap hari tanpa ada hari libur. Karena kenapa? Karena semua orang butuh yang namanya makan. Ya, jadi walaupun misalkan ada hari besar ataupun misalnya hari Sabtu atau Minggu atau hari libur apa misalkan, apakah berhenti masaknya? Tidak. Masaknya tetap jalan, lalu pengiriman makanan juga tetap jalan. Jadi nanti ada kelompok masyarakatnya masak, lalu ada petugas kirim. Nah, petugas kirim ini ditetapkan oleh SK Ketua Kelompok Masyarakat ya. Jadi ini menjadi satu tim juga nantinya. Nah, nanti dalam kegiatan ini ada komponen biaya permakanan yang akan ditransfer ke Pokmas atau kelompok masyarakat. Yaitu nanti ada biaya permakanannya yang digunakan dalam rangka penyediaan permakanan yang nilainya tadi 21.000 untuk 2 kali makan per hari, kali berapa orang ya. Lalu ada biaya operasional pelaksanaan permakanan, yaitu untuk pemberian permakanan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya, kemudian ada biaya pengiriman. Biaya operasional itu seperti misalkan untuk membuat laporan ya, membeli kertas ataupun
misalnya ngeprint gitu ya. Jadi, hal-hal yang sifatnya untuk, operasional. Saya lanjut. Nah, tugas kewenangan Kementerian Sosial ini ada menyusun norma, menetapkan penerima pemberian permakanan, kemudian menetapkan kelompok masyarakat, menyediakan anggaran, membuat nota kesepahaman. Saya cepat saja ya, mencairkan dana, melakukan supervisi, kemudian melakukan pengawasan dengan APIP dan APH. Nanti ada tugas kewenangan Dinsos provinsi, itu melaksanakan norma standar prosedurnya dan kriteria, melakukan sosialisasi, melakukan supervisi, dan melakukan pengawasan bersama. Lalu dinas kabupaten kota hampir mirip dengan provinsi, lalu ada camat. Jadi yang agak banyak kewenangannya itu adalah camat dan lurah ya. Jadi camat dan lurah itu mulai dari melaksanakan norma standar prosedur kriteria terkait dengan pelaksanaan permakanan, sosialisasi, pembentukan dan mengusulkan kelompok masyarakat tadi ya. Jadi pembentukan dan juga pengusulan Pokmas itu bisa dilakukan oleh camat ataupun lurah atau nama lain ya, misalnya ada kampung kah atau distrik kah